Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, pada mata kuliah Karakter Building Religion 2 atau Agama 2, pada pertemuan ke-13 kali ini insya Allah akan mengetengahkan materi tentang hukum-hukum haji di bagian kedua. Materi hukum-hukum haji bagian kedua ini adalah seputar bahasan tentang rukun umrah, kemudian tentang wajib haji dan sunnah haji. Mari kita buka dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun capaian mata kuliah pada tema kali ini adalah mahasiswa mengetahui hukum-hukum haji, antara lain rukun umrah, wajib haji dan sunnah haji. Adapun sumber yang pertama adalah Syarah Fathul Qoribul Mujib karangan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, dan juga Matan Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, juga ditambah dengan kitab-kitab yang lain seperti tafsir, kemudian hadis Sahih Bukhari dan Muslim, juga yang lainnya. Baiklah, kita mulai perkuliahan Agama 2 tentang haji bagian kedua ini. Yang pertama adalah tentang umrah. Hukum umrah adalah fardu ain atas tiap-tiap orang laki-laki atau perempuan sekali seumur hidup, seperti haji. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب, yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali ke tanah air. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram atau orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, adapun asbabun nuzul atau latar belakang turunnya ayat tersebut ada 4. Pendapat pertama adalah seorang laki-laki berjubah yang semerbak dengan wewangian za'faran menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan dalam menunaikan umrah?" Rasulullah SAW bersabda, "Mana orang yang tadi bertanya tentang umrah?" Orang itu menjawab, "Saya, ya Rasulullah." Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Tanggalkan bajumu, bersihkan hidung dan mandilah dengan sempurna. Kemudian kerjakan apa yang biasa kamu kerjakan pada waktu haji." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Safwan bin Umayyah. Asbabun nuzul kedua dari ayat tersebut berpendapat bahwa
Ka'ab bin Ujrah ditanya tentang firman Allah Ta'ala tentang ayat ini. Ia bercerita, ketika sedang melakukan umrah saya merasa kepayahan karena di rambut dan muka saya bertebaran kutu. Ketika itu Rasulullah SAW melihat aku kepayahan karena penyakit di rambutku itu. Khusus tentang aku tetapi berlaku untuk semua. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu punya biri-biri untuk fidyah? Aku menjawab bahwa aku tidak memilikinya. Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kamu 3 hari atau beri makanlah 6 orang miskin, tiap orang setengah sok, yaitu 1,5 liter makanan, dan cukurlah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Ka'ab bin Ujrah. Selanjutnya asbabun nuzul yang ketiga, ketika Rasulullah SAW beserta para sahabat berada di Hudaybiyah sedang berihram, kaum musyrikin melarang mereka meneruskan umrah. Salah seorang sahabat yaitu Ka'ab bin Ujrah kepadanya penuh kutu hingga bertebaran ke mukanya. Ketika itu Rasulullah SAW lewat di depannya dan melihat Ka'ab kepayahan. Lalu turun ayat ini dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah kutu-kutu itu mengganggu? Rasulullah menyuruh agar ia bercukur dan membayar fidyah. Diriwayatkan oleh Ahmad yang bersumber dari Ka'ab. Selanjutnya asbabun nuzul, pendapat yang berikutnya, yang keempat adalah ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berhenti di Hudaybiyah dalam perjalanan umrah, datanglah Ka'ab bin Ujrah yang di kepala dan mukanya bertebaran kutu yang banyak sekali. Ia berkata, ya Rasulullah, kutu-kutu ini sangat menyakitiku. Maka turunlah ayat ini. Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari Atha yang bersumber dari Ibnu Abbas. Sabda Rasulullah SAW dari Aisyah, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah wajib atas perempuan berjihad? Jawab beliau, ya. Tetapi jihad mereka bukan peperangan, melainkan mengerjakan haji dan umrah. Hadis riwayat Sahman dan Ibnu Majah. Para masyarakat dan mahasiswa sekalian, rukun umrah itu ada 5. Yang pertama adalah ihram, beserta niat ihram untuk umrah. Yang kedua adalah tawaf di Baitullah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 keliling. Yang ketiga adalah sa'i di antara bukit Safa dan Marwah. Yang keempat adalah bercukur atau bergunting, sekurang-kurangnya memotong 3 helai rambut. Jika tidak mencukur atau menggunting rambut, bukan termasuk rukun umrah. Yang kelima adalah menertibkan keempat rukun di atas. Selanjutnya pembahasan tentang mikot umrah. Mikot umrah ada 2. Yang pertama adalah mikot zamani, ketentuan masa. Yang kedua adalah mikot makani, ketentuan tempat. Mikot zamani atau ketentuan masa yaitu sepanjang tahun boleh untuk umrah, tidak ada batasan. Kemudian mikot makani, ketentuan tempat seperti haji, berarti tempat ihram haji yang telah juga tempat untuk ihram umrah juga ya. Itu sudah ditetapkan. Kecuali bagi yang bermaksud umrah dari Mekah, hendaklah ia keluar dari tanah haram ke tanah halal. Jadi mikot orang yang di Mekah adalah tanah halal. Selanjutnya adalah bahasan tentang wajib umrah. Wajib umrah yang pertama adalah ihram dari mikotnya atau tempat-tempat yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah menjauhkan diri dari segala muharramat atau larangan umrah yang banyaknya sama dengan muharramat pada larangan haji. Bahasan kedua adalah tentang wajib haji. Wajib haji yang selain rukunnya ada 3 perkara ya. Ada 3 perkara wajib haji ini. Pertama adalah ihram dari mikot-mikotnya yang benar, sesuai dengan masa dan tempat yang telah ditetapkan. Mikot zamani atau mikot tempat yang ditentukan ditinjau dari ibadah haji adalah waktu yang maksudnya. Mikot zamani atau waktu ditinjau dari ibadah haji adalah pada bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 malam dari bulan Zulhijjah. Sedangkan ditinjau dari ibadah umrah maka sepanjang tahun adalah waktu untuk ihram umrah itu. Sedangkan mikot makani, tempat mulai ihram untuk ibadah haji bagi orang yang mukmin tinggal di Mekah adalah kota Mekah itu sendiri, baik dia penduduk asli Mekah maupun pendatang sekitarnya yang menetap di Mekah. Adapun orang yang tidak mungkin di Mekah, maka mikotnya yang pertama orang yang datang dari jurusan Madinah Asy-Syarifah itu adalah tempat mikotnya di Zulhulaifah. Yang kedua orang yang datang dari arah Syam dan Mesir serta Maghribi
maka mikotnya adalah di Juhfah, nama tempatnya. Yang ketiga, orang yang datang dari arah Tihamah Yaman, maka mikotnya adalah di Yalamlam, Bukit Yalamlam. Yang keempat, orang yang datang dari arah Najdil Hijaz dan Najdil Yaman, maka mikotnya adalah di Bukit Qarn. Yang kelima, orang yang datang dari arah Masyrik, dari arah timur, maka mikotnya adalah di Zatu Irqin. Yang kedua, wajib haji adalah melontar jumrah yang 3, mulai dari jumrah kubra, jumrah wusta yang tengah, kemudian jumrah akobah. Melontar masing-masing jumrah itu adalah dengan 7 kerikil, maka hanya dihitung 1 kali. Seandainya ada orang yang melontar dengan 1 kerikil 7 kali, maka cukup sah lontarannya. Disyaratkan benda yang dilontar satu persatu, tidak sekaligus. Seandainya orang melontar 2 kerikil sekaligus atau sekali lontar, maka itu adalah batu. Maka tidak sah melontar jumrah dengan selain batu. Misalnya dengan lu'lu, batu permata, atau batu kapur dan lain-lain sejenisnya. Yang ketiga, wajib haji itu adalah mencukur rambut atau mengguntingnya. Adapun yang paling utama bagi laki-laki adalah mencukur rambutnya. Barang siapa yang tidak mempunyai rambut kepalanya, maka disunahkan menjankan pisau cukur di kepalanya. Pencukuran ini tidak dapat digantikan dengan pencukuran bulu selain rambut kepala, misalnya jenggot dan lain-lain. Yang terakhir, bahasan kita adalah tentang sunnah haji. Adapun sunnah haji itu ada 7 macam. Pertama adalah haji ifrad, yaitu mendahulukan haji daripada umrah dengan cara ihram lebih dahulu, kemudian keluar dari batas tanah haram Mekah menuju ke tanah halal yang paling dekat, misalnya ke Tan'im, lalu berihram untuk umrah dan terus mengerjakan semua rukun umrah. Seandainya ada orang yang mengerjakan sebaliknya, umrah lebih dahulu baru haji, maka itu bukan termasuk haji ifrad. Berikutnya adalah membaca talbiyah. Disunahkan agar memperbanyak membaca talbiyah itu selama memakai ihram, dan sunnah bagi laki-laki mengeraskan suaranya ketika membacanya. Adapun susunan kalimat talbiyah itu adalah sebagai berikut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Apabila sudah selesai membaca talbiyah, maka mengucapkan salawat bagi Nabi Muhammad SAW, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan keridhoannya, serta memohon perlindungannya dari siksa api neraka. Yang ketiga adalah tawaf qudum. Tawaf qudum ini dikhususkan bagi orang haji yang memasuki kota Mekah sebelum wukuf di Arafah. Orang yang umroh apabila tawaf untuk umroh, maka cukup sah baginya digantikan dengan tawaf qudum. Yang keempat, bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah adalah termasuk beberapa di antara sunnah-sunnah haji. Nah, ini sunnah-sunnah haji. Hal ini adalah menurut ditetapkan oleh pendapat Imam Ar-Rafi'i. Akan tetapi menurut keterangan Imam Nawawi dan Ziyadah Ar-Raudhah dalam kitab Ziyadah Ar-Raudhah dan Syarhul Muhazzab, bahwa bermalam di Muzdalifah adalah termasuk wajib haji. Yang kelima adalah salat tawaf 2 rakaat setelah tawaf. Salat 2 rakaat tawaf adalah di belakang makom Ibrahim alaihissalam. Orang yang sholat tawaf 2 rakaat itu hendaklah merendahkan suara bacaannya jika sholat pada siang hari, dan hendaklah mengeraskan bacaannya jika sholatnya pada malam hari. Apabila dia tidak sholat di belakang makam Ibrahim, maka boleh sholat sunnah 2 rakaat di Hijr Ismail. Jika tidak bisa di tempat itu juga, maka boleh di dalam masjid. Jika tidak bisa juga di tempat itu, maka boleh di mana saja yang dia sukai di tanah haram dan selainnya. Yang keenam adalah bermalam di Mina.
Ini ditashihkan oleh Imam Ar-Rafi'i, akan tetapi Imam Nawawi dalam kitab Ziyadah Ar-Raudhah bahwa bermalam di Mina adalah wajib atau termasuk wajib haji. Yang ketujuh, sunnah haji itu adalah tawaf wada ketika hendak keluar dari Mekah untuk suatu perjalanan, baik perjalanan haji ataupun bukan, baik jauh ataupun dekat. Apa yang diterangkan tentang sunnah tawaf wada adalah satu pendapat yang sangat kuat. Akan tetapi pendapat yang paling jelas kuatnya adalah wajib. Maksudnya bahwa tawaf wada termasuk wajib haji menurut pendapat yang paling sahih atau yang paling kuat. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarhul Muhazzam bahwa pada waktu ihram wajib kosong atau bersih dari semua pakaian yang dijahit, tidak memakai pakaian yang disulam atau yang ada ikatannya, serta dari selain pakaian yang terjahit, misalnya sepatu khuf dan sepatu biasa. Orang yang ihram hanya boleh memakai kain dan selendang putih-putih yang masih baru. Jika tidak ada kain yang putih lagi bersih, maka boleh kain lain yang bersih ataupun suci. Demikian penjelasan materi tentang hukum haji pada bagian kedua. Silakan isi kolom diskusinya dengan kata hadir dan isi di dalam kolom diskusi juga, yaitu menjawab soal yang sudah disampaikan. Kemudian jangan lupa juga baca modulnya, modul 13 tentang wajib haji bagian kedua. Juga silakan tonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.